Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ali Faturozi yang akan mengawali presentasi dari kelompok kami, kelompok 11, yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen layanan TI dengan judul Portofolio Layanan Teknologi Informasi dengan studi kasus CV Melindo Digitama atau dengan brand delivery.com. Berikut adalah nama anggota kelompok kami ya yang akan mempresentasikan tugas kali ini. Yang pertama nanti akan diawali oleh saya sendiri, lalu nanti dilanjutkan oleh Sabrina, yang kedua nanti ada Evelyn, dan yang terakhir ada Dina. Oke, langsung yang pertama, profil perusahaan. Delivery merupakan perusahaan dengan nama CV Melindo Digitama dan dikenal dengan Delivery, nama brandnya. Delivery merupakan platform pembawa ungkapan kasih dan silaturahmi ke seluruh penjuru Indonesia. Ya, dia merupakan platform dengan jasa yang menjualkan dan juga menjual beberapa produk untuk keperluan gift dan juga pemberian ucapan-ucapan seperti buket bunga, bunga papan, parcel, hampers dan sebagainya. Masih banyak lagi. Didirikan pada tahun 2012 dengan nama Meme Floris awalnya. Lalu pada tahun 2022, tepat 10 tahun semenjak perusahaan didirikan, Meme Floris berganti atau rebranding, berganti nama menjadi Delivery dengan tujuan agar bisa menjangkau pasar yang lebih besar lagi. Produk yang dijual oleh Delivery yaitu ya seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, ada buket bunga dengan berbagai jenis buket ya, buket box, bunga meja dan sebagainya, bunga papan, hampers, parcel, dan masih banyak. Oke. Selanjutnya berikut adalah struktur organisasi Delivery yang dipimpin oleh CEO-nya, yang kemudian dibantu oleh tim manajemen. Terdapat HO atau head office, ada HR dan tim finance, dan juga tim dari tim finance. Lalu terdapat tim-tim lain juga yang membantu kegiatan operasional maupun non operasional di perusahaan Delivery ini dengan divisi-divisinya sebagai berikut. Oke, selanjutnya teori yang kami gunakan pada pada tugas kali ini yaitu ada 3: manajemen layanan TI, yang kedua ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, dan yang terakhir Service Design. Yang pertama ya, lalu ada berikut adalah aspek-aspek penting untuk service design, yaitu perancangan layanan, yang kedua manajemen kapasitas, dan ketiga kontinuitas layanan, keempat keamanan informasi, dan kelima pengukuran kinerja. Dan ini adalah aspek-aspek penting pada service design, yang dimana service design ini merupakan satu dari 5 aspek penting dalam ITIL ya. Dimana yang pertama yaitu service strategi, lalu ada service design juga di salah satunya, dan di sini kami menggunakan service design untuk keperluan tugas mata kuliah MLTI atau manajemen layanan TI ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Sabrina. Perkenalkan, nama saya Sabrina Riani, NIM G131230005. Service Katalog Manajemen. Tahapan awal desain layanan CV Melindo Digitama, yakni proses service katalog manajemen. Dalam proses service katalog manajemen ini mengacu pada hasil analisis mengenai kebutuhan layanan dan service portofolio sebagai service strategi serta proses bisnis CV Melindo Digitama dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di CV Melindo Digitama. Kami melakukan analisis mendalam terhadap proses bisnis dan permasalahan yang ada saat ini. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang signifikan untuk menerapkan TI dalam layanan kami berdasarkan standar layanan yang telah ditetapkan. Berikut ini kebutuhan layanan TI. Proses bisnis. 1. Proses pelanggan, aktivitas penarikan produk ke pelanggan.
layanan TI database terintegrasi data produk. 2. Manajemen produk, aktivitas pencatatan data produk, layanan TI database terintegrasi data produk. 3. Proses bisnis manajemen data pelanggan, aktivitas pencatatan data pelanggan, reminder waktu produk, penghapusan data pelanggan. Layanan TI database terintegrasi data pelanggan. 4. Manajemen pemesanan produk, aktivitas konfirmasi penerimaan pemesanan produk, konfirmasi pengiriman produk. Layanan TI pemesanan produk secara online, konfirmasi pengiriman produk dari pihak pelanggan. Fokus utama layanan TI di CV Malindo Dikitama adalah manajemen produk, pemesanan, dan pelanggan. Kebutuhan layanan TI di CV Malindo Dikitama dapat dipenuhi dengan mengintegrasikan data dan informasi dalam satu database yang terstruktur dan mudah diakses. Dengan demikian, semua data dan informasi dapat dikelola dan diakses dalam satu website, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Televorikom ini. Di dalamnya terdapat fitur-fitur sebagai berikut: manajemen produk terintegrasi, 2. Manajemen pemesanan dan pengiriman produk online, 3. Manajemen data pelanggan terintegrasi, dan 4. Manajemen update event produk, di mana semua layanan yang telah disebutkan di atas dapat memenuhi kebutuhan akan layanan TI di CV Malindo Dikitama. Penyelarasan dengan unit bisnis. Layanan TI yang direncanakan harus dapat diketahui dan digunakan dengan baik oleh CV Malindo Dikitama berdasarkan proses bisnis yang ada di Televorikom. Maka layanan teknologi informasi yang akan direncanakan harus juga disesuaikan dengan unit bisnis, sehingga akan dapat membantu mempermudah dalam proses transisi dan pengoperasian ke depan. Oleh karena itu, setiap layanan teknologi informasi yang tercantum dalam katalog layanan dapat dipahami oleh setiap unit fungsional di perusahaan. Katalog layanan tersebut akan memuat informasi terperinci mengenai setiap layanan, termasuk tingkat penggunaan dan fungsinya di setiap unit bisnis di CV Malindo Dikitama. Dengan demikian, setiap bagian perusahaan dapat memanfaatkan layanan TI secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Servis katalog yang berisikan informasi mengenai setiap layanan yang menginformasi level penggunaan pada setiap unit bisnis CV Malindo Dikitama dengan keterangan data penyimpanan pesanan produk dalam 2 tahun, often perawatan sistem website setiap 1 bulan sekali, always pemesanan dan pengiriman harian. Lalu untuk proses pemasukan atau perubahan data, penyelarasan dengan unit bisnis didefinisikan dalam penyusunan servis katalog, di mana setiap layanan yang ada dalam servis katalog akan terdapat keterangan penggunaan untuk setiap unit bisnis. Penyusunan servis katalog. Penyusunan servis katalog atau katalog layanan adalah dokumen yang berisi informasi detail tentang layanan yang tersedia dan siapa yang akan menggunakan layanan tersebut, yang harus disusun dengan baik dan sesuai dengan standar katalog layanan dari ITL. Layanan TI dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu layanan bisnis dan layanan teknis. Layanan bisnis merupakan layanan yang terkait langsung dengan proses bisnis dan mendukung pelaksanaan proses bisnis. Sementara itu, layanan teknis merupakan komponen-komponen TI yang mendukung layanan bisnis. Berikut business service dan technical service dari Televori. Layanan bisnis yang ada terkait dengan layanan TI yang mendukung proses bisnis dari CV Malindo Dikitama. Untuk layanan teknis berupa komponen-komponen TI yang mendukung layanan teknis. Berikut adalah struktur dari business service dan technical service. Untuk memenuhi kebutuhan penyelarasan dengan unit bisnis, katalog layanan yang disusun masih mencakup berbagai unit bisnis dalam Televori. Katalog tersebut memberikan informasi tentang setiap layanan
termasuk unit bisnis yang akan menggunakannya serta cara penggunaannya dalam mendukung operasional perusahaan. Pembagian penggunaan dari layanan TI akan didasarkan pada level rare, often, always, di mana level-level di atas sesuai dengan tingkat penggunaan yang telah dijelaskan sebelumnya pada subbab penginformasian terhadap unit-unit bisnis di delivery. Selain itu, setiap layanan dikategorikan menjadi trusted, as required, dan for everyone dengan keterangan sebagai berikut. Restricted hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses layanan ini. As required, beberapa orang dapat mengakses layanan ini dengan syarat tertentu seperti melakukan login. For everyone, semua orang dapat mengakses layanan ini tanpa batasan. Pembagian layanan-layanan untuk layanan bisnis dan layanan teknis sebagai berikut. Layanan bisnis 1. Manajemen produk terintegrasi. A. Input data produk. B. Update data produk. C. Cek kondisi produk. D. Hapus data produk. 2. Manajemen pelanggan. A. Input data pelanggan. Modifikasi data pelanggan. Cek data pelanggan. Delete data pelanggan. 3. Manajemen pemesanan produk. Konfirmasi penerimaan pemesanan produk. Konfirmasi pengiriman produk. Pemesanan produk online. 4. Manajemen event dan berita. Update informasi, update event produk. 5. Manajemen akun dan administrasi, update informasi data produk, cetak laporan produk masuk. Layanan teknis, migrasi data dan sistem, website, delivery.com, infrastruktur dan layanan koneksi internet, spesifikasi komputer, pengelolaan file dan pencetakan, perawatan situs website. Service level management. Setiap layanan TI yang didefinisikan dalam katalog harus memiliki penjelasan rinci tentang bagaimana layanan tersebut dapat digunakan oleh penggunaan layanan dalam bentuk service level management. Pengelolaan layanan TI yang efektif dapat membantu meningkatkan profesionalisme, konsistensi, dan produktivitas dalam hubungan dengan pelanggan. Service level management memainkan peran penting dalam keberhasilan pengelolaan layanan TI dengan membuka jalur komunikasi yang efektif dan bertanggung jawab. Melalui service level management, perusahaan dapat menetapkan kesepakatan yang realistis antara kebutuhan pelanggan, harapan layanan, dan biaya operasional, sehingga menciptakan keseimbangan yang saling menguntungkan. Pendefinisian service level requirement. Pendefinisian service level requirement atau SLR untuk CV Melindu Tikitama, khususnya dalam konteks layanan pengiriman, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi harapan pelanggan dan standar operasional perusahaan. Pengembangan Service Level Agreement dan Operational Agreement. Berdasarkan perencanaan yang matang, kami telah menyusun SLA yang jelas untuk seluruh layanan di website delivery. SLA ini akan menjadi acuan bagi admin dan pelanggan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Berikut gambaran pengguna serta layanan yang akan dibuat di dalam SLA. Tabelnya terlampir di dalam PPT. Level layanan yang ditentukan mencakup fungsionalitas sistem, kebutuhan data dan pengguna, respon layanan, serta durasi waktu layanan. Hal ini diperlukan agar waktu respons, penyelesaian masalah, dan kualitas layanan sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh gambaran SLR dari delivery dapat dilihat pada dokumen yang terlampir di link. Lalu selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan service risk management. Dalam perencanaan layanan delivery, penting untuk mendefinisikan potensi risiko yang mungkin terjadi serta langkah-langkah penanggulangannya setelah layanan itu diimplementasikan. Identifikasi risiko ini bertujuan untuk meminimalkan dampak yang dapat mempengaruhi kinerja layanan melalui tindakan pencegahan yang terencana dengan baik. Dengan demikian, pendefinisian risiko akan membantu mengantisipasi masalah yang mungkin muncul sekaligus mempersiapkan rencana mitigasi yang efektif.
Tahapan awal dalam manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi potensi risiko berdasarkan 5 komponen utama dalam sistem informasi teknologi, yaitu data, people, hardware, software, dan prosedur. Kelima komponen ini dipilih karena delivery merupakan layanan berbasis teknologi informasi yang secara langsung melibatkan elemen-elemen tersebut dalam operasionalnya. Dengan pendekatan ini, setiap risiko dapat dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan layanan yang stabil, andal, dan aman bagi seluruh pengguna. Lalu ada rencana penanganan risiko. Rencana penanganan risiko terbagi menjadi avoid, mitigate, transfer, dan accept. Avoid adalah menghindari proses atau aktivitas yang memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan risiko, sehingga risiko tersebut tidak terjadi. Strategi ini sering digunakan jika risiko memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan layanan. Yang kedua adalah mitigate, yaitu mengambil tindakan untuk meminimalkan kemungkinan atau dampak dari risiko yang diperkirakan terjadi. Upaya mitigasi melibatkan penerapan prosedur, pencegahan atau perbaikan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif. Lalu yang ketiga adalah transfer, yaitu melimpahkan tanggung jawab atas risiko kepada pihak ketiga melalui perjanjian yang telah ditetapkan dalam SLA. Strategi ini umumnya digunakan untuk risiko yang dapat dikelola lebih baik oleh pihak eksternal. Yang keempat adalah accept. Accept itu menerima risiko yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam atau kejadian tak terduga. Dalam kasus ini, fokus utama adalah mempersiapkan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Lalu ada Service Improvement Plan. Rencana peningkatan layanan dirancang untuk menjaga serta meningkatkan performa jaringan agar tetap optimal bagi pelanggan, sekaligus memastikan bahwa layanan tersebut dapat terus berfungsi dengan baik setelah diimplementasikan. Komponen utama dalam perencanaan yaitu 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan. Tindakan ini mencakup penambahan sumber daya, pengoptimalan infrastruktur, serta pengembangan fitur layanan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memenuhi permintaan yang terus berkembang. Yang kedua yaitu pemantauan layanan, yaitu dengan dilakukan melalui pengawasan rutin guna mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan memastikan bahwa semua layanan yang ada dapat berjalan sesuai standar yang telah ditentukan. Yang ketiga ada pengukuran kinerja layanan. Evaluasi kinerja layanan dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah disepakati. Hasil pengukuran ini menjadi acuan untuk menentukan area yang memerlukan perbaikan. Proses pengelolaan layanan mencakup pembuatan prosedur peningkatan layanan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja. Proses ini diikuti dengan pengisian formulir pengukuran kinerja dan formulir pengajuan service improvement untuk mengusulkan perbaikan atau pengembangan yang dibutuhkan. Kebutuhan kapasitas. Berdasarkan cakupan layanan penjualan toko bunga CV Melindo Dikitama yang melayani pelanggan di wilayah perkotaan dan sekitarnya, kebutuhan kapasitas disusun untuk mengakomodasi permintaan dari sebagai jenis pelanggan, termasuk individu, perusahaan, serta kebutuhan khusus untuk acara seperti pernikahan, ulang tahun, hari Valentine, dan hari Ibu. Dalam 1 tahun, layanan ini menangani rata-rata dari 5.000 transaksi, dengan lonjakan signifikan pada periode musiman dan acara tertentu. Pengembangan kapasitas plan. Berdasarkan perencanaan kebutuhan kapasitas, rincian kapasitas layanan toko bunga CV Melindo Dikitama disusun dalam capacity plan yang meliputi business capacity, service capacity, dan komponen capacity business. Mencakup kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan individu, acara korporasi, serta pesanan musiman di area layanan. Service capacity berfokus pada sistem teknologi yang mendukung operasional bisnis, termasuk
pemesanan online, sistem pembayaran, dan layanan pelanggan. Komponen capacity berhubung dengan kapasitas perangkat keras yang diperlukan seperti server, PC, jaringan internet, serta infrastruktur tambahan seperti sistem pendingin untuk menyimpan bunga dan kendaraan pengiriman. Dalam proses penyusunan perencanaan bisnis capacity, dasar perencanaannya mengacu pada SLR yang telah dijelaskan dalam bagian kebutuhan kapasitas pada subbab sebelumnya. Kebutuhan kapasitas ini berasal dari proses forecast kebutuhan yang didasarkan pada data penjualan dan distribusi bunga yang tercatat dalam laporan CV Melindo Dikitama tahun 2022. Dari perencanaan business capacity ini ditunjukkan service capacity yang terkait dengan layanan yang mendukung kebutuhan bisnis tertentu, serta seberapa besar kapasitas layanan dalam memenuhi permintaan tersebut. Sementara itu, komponen capacity meliputi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur lain, seperti jaringan internet yang diperlukan untuk mendukung business dan service capacity. Detail kapasitas untuk masing-masing business, service, dan komponen dapat dipelihara pada berikut: business capacity, service capacity, komponen capacity. Untuk kesimpulan, yaitu Delivery merupakan platform pembawa ungkapan kasih dan silaturahmi ke seluruh penjuru Indonesia dengan media karangan bunga, baik itu dalam bentuk buket bunga, bunga papan, rangkaian bunga lainnya, dan masih banyak lagi. Dengan media tersebut, Delivery membutuhkan platform teknologi informasi, yaitu website. Dan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, yang dimana salah satu aspek pentingnya yaitu TI, diperlukan integrasi berbagai proses utama seperti service catalog management, service level management, dan capacity management. Penyusunan katalog layanan yang selaras dengan kebutuhan unit bisnis, memastikan layanan yang ditawarkan sesuai dengan ekspektasi pengguna, dan juga kepuasan pengguna tentunya gitu. Pendefinisian Service Level Requirement atau SLR dan juga Operation Level Agreement OLA membantu menetapkan standar layanan yang jelas. Selain itu, perencanaan kapasitas yang terukur dan pengelolaan risiko layanan mendukung stabilitas operasional dan mendorong perbaikan layanan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terstruktur ini, perusahaan dapat memberikan layanan berkualitas tinggi yang sejalan dengan tujuan bisnis. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.